Dan pemirsa, berikutnya kami juga akan ajak Anda untuk bisa melihat hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa melihat bagaimana kronologi dan juga penyebab kecelakaan. Anda bisa lihat pemirsa, ini merupakan kecelakaan maut yang menewaskan 7 orang di Karawang, Jawa Barat pada hari Senin siang. Olah TKP dilakukan guna mengungkap pasti kecelakaan maut yang menewaskan 7 warga. Dengan menggunakan alat 3 dimensi laser scanner, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut di jalur arteri Purwasari, Karawang, Jawa Barat pada hari Senin siang. Sejumlah titik lokasi pun diperiksa dan ditandai oleh petugas. Olah TKP dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 7 orang terjadi pada hari Minggu kemarin. Dan nantinya dari hasil olah TKP akan menentukan siapa tersangka dalam kecelakaan maut ini. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab sementara kecelakaan dan masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi. Sebelumnya kecelakaan bermula saat mobil travel dari arah Kosambi menuju Cikampek melaju dengan cepat. Sesampainya di lokasi, mobil yang dikemudikan oleh Denny Budiman oleng dan terjadi kecelakaan ini. Berikutnya, pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Surabaya Mojokerto, Jawa Timur pada Senin pagi tadi. Sebuah bus pariwisata menabrak tiang penunjuk jalan di kilometer 712 ruas tol Surabaya Mojokerto. Kecelakaan ini bermula saat bus pariwisata yang ditumpangi rombongan asal Surabaya melaju dari arah Jombang menuju Surabaya. Namun di tempat kejadian, bus oleng dan menabrak tiang penunjuk arah yang berada di pinggir jalan tol. Selain merobohkan tiang, kerasnya benturan juga menyebabkan bagian depan bus hancur. Akibat kecelakaan maut ini, 15 penumpang meninggal dunia, sementara belasan korban lainnya mengalami luka-luka, mulai dari luka ringan hingga dari kondisi kritis, dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Mojokerto serta Sidoarjo. Hingga saat ini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Kita juga akan dapatkan kabar terbaru dari kecelakaan ini pemirsa yang akan disampaikan juga oleh Kombes Pol Dirmanto selaku Kabid Humas Polda Jatim. Selamat malam Pak Dirmanto. Selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Dirmanto, hingga malam hari ini bagaimana Pak jumlah korban termasuk bagaimana perawatan yang diberikan kepada mereka yang memang harus mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit? Baik Mbak Putri, jadi kami update data ya terkait dengan jumlah korban laka lantas di tol Surabaya Mojokerto kilometer 712 400 tadi pagi sekitar pukul 6:15 WIB. Kami dapat informasikan bahwa sesaat setelah kejadian laka lantas tersebut, Kapolda Jawa Timur memerintahkan tim DVI Bidokes Polda Jawa Timur untuk membantu melakukan pemeriksaan terhadap korban-korban laka lantas tersebut di beberapa rumah sakit rujukan. Jadi hasil pemeriksaan didapatkan korban ada 33 orang yang terdiri dari 31 penumpang dan 2 sopir, terdiri dari sopir utama dan cadangan. Demikian Mbak update yang kami sampaikan. Baik, kronologi kejadian ini sebenarnya Pak Dirmanto, apakah bus pariwisata ini memang melaju dengan kencang pada saat itu sehingga kemudian hilang kendali? Baik Mbak, jadi dari olah TPTKP yang dilakukan tadi pagi oleh Ditlantas Polda Jawa Timur, untuk sementara kesimpulan yang didapatkan penyebab laka lantas tersebut adalah human error. Kemungkinan sopir
mengalami kelelahan atau mengantuk. Korban yang meninggal dunia, jumlah dari beberapa rumah sakit yang kami periksa, jumlahnya ada 14 orang. Demikian, Mbak. Pak Dirmanto, bus ini kan di arah Surabaya Mojokerto. Sebenarnya sudah melakukan perjalanan berapa lama dan tujuannya sebenarnya mau kemana, Pak? Ya, Mbak, jadi update terakhir yang kami dapatkan informasi bahwa bis tersebut terakhir berwisata di Yogyakarta dan akan pulang ke wilayah Benowo, Surabaya. Pada pukul 6.15 tadi pagi, terkena musibah laka lantas di tol Surabaya Mojokerto kilometer 712/400. Baik, dari keterangan mungkin Pak korban yang selamat, apakah sudah ada yang bisa dimintai keterangan? Mungkin bisa diceritakan bagaimana kemudian perjalanan sejauh ini sebelum adanya kecelakaan ini, Pak. Apakah memang beberapa kali mungkin supir ini atau pengemudi karena menunjukkan kelelahan memang sudah sempat ada kejadian serupa sebelumnya? Baik, Mbak, jadi dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara untuk sementara, Mbak, kami masih fokus terhadap penanganan terhadap korban-korban yang luka. Kemudian kami juga fokus untuk menghubungi keluarga korban, terutama korban yang meninggal dunia, sehingga bisa segera ditindaklanjuti untuk dimakamkan. Sementara itu dulu, Mbak, yang mungkin bisa kita update malam ini. Baik, Pak Dirmanto, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan kepada kami.